warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita pada sore hari ini akan membahas atau ngobrol-ngobrol lah seputar tentang mata kuliah problem solving and decision making yang akan kita laksanakan dengan podcast. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya sendiri Feby Setiawan. Saya Dimas Ayu Yahya. Untuk materi kita podcast pada sore hari ini, Masnya Mas Raifan dengan Mas Judika. Podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar problem solving and decision making pada organisasi IMM Kota Salatiga. Baiklah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang problem solving and decision making pada organisasi IMM Komisariat Salatiga. Baiklah, selanjutnya podcast ini akan kita laksanakan dengan kami sendiri sebagai presentator dan Mas Revan sebagai Ketua Komisariat IMM sebagai narasumber dan Mas Zulfikar sebagai Sekretaris Komisariat IMM Kota Salatiga. Langsung saja. Mungkin untuk Mas Revan bisa menjelaskan mengenai apa sih Mungkin aku ingin perkenalan. Nama aku Raifan Ramadan. Aku sebagai Ketua Komisariat Jabaluddin Al-Fudud, pertama yang bergerak dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Humanis. Berarti Fakultas Fuadah. Hampir sama ya, dakwah, fuadah. Nah, tangannya dan ada tangannya sama gitu. Jadi ada 12 ya. Tapi di sana itu untuk pengertian dalam artian IMM itu adalah ikatan mahasiswa yang dimana salah satu dari ortom atau bahasanya organisasi yang berdiri sendiri tanpa ada ikatan atau tanpa ada keterlibatan apapun, semacam Muhammadiyah atau IMM itu terikat sama organisasi besar, yaitu adalah IMM, tapi dia adalah organisasi ortomnya Muhammadiyah. Oke, bukan ditambahin sama saja IMM ini Pak itu berdiri tanggal 15 Maret 1996, dimana berdirinya itu dibicarakan. Berdirinya ini dikarenakan adanya faktor yang dimana mahasiswa pada masa itu tidak ada tempat untuk berkarya dan ikatan ini mewadahi para mahasiswa yang pada masa itu ingin mencurahkan atau menuangkan karya-karyanya itu di organisasi. Didirikannya IMM ini untuk menampung para mahasiswa yang memiliki bakat atau ketertarikan di bidang-bidang. Jadi sama seperti yang dijelaskan Mas Revan tadi, IMM itu masih dalam satu individu, jadi masih dalam naungan Muhammadiyah. Dari IMM ini, bapak dari anak dari bapak Muhammadiyah, jadi masih dalam satu naungan. Jadi masih dinaungi dan masih terikat dengan persyaratan. kalau mungkin dalam organisasi kan biasanya terdapat program kerja dari dalam suatu itu mungkin bisa dijelaskan mungkin kalau misalnya dibagi dari beberapa bentuk itu mahasiswa itu punya berbagai macam gerakan. Mungkin salah satu atau tiga diantaranya adalah pertama dalam gerakan intelektual.
Terus yang kedua, dalam gerakan keagamaan. Dan yang ketiga itu dalam gerakan masyarakat. Jadi ada 3 aspek tertentu atau ada 3 aspek ketika kita mau mengadakan sebuah program. Ada kemasyarakatan, ada keagamaan, ada intelektual. Jadi dalam membuat program itu atau program gede itu kita membutuhkan 3 itu sebagai dasar utama terlebih dahulu. Nah, mungkin yang kira-kira mau kakaknya tanyain itu dari aspek mana dulu? Kalau dari aspek keagamaan, kita punya yang namanya proker seperti proker praktek, kayak misalkan proker pemulasaran jenazah atau mungkin kajian keislaman setiap bulan rutin. Terus juga ada kita kadang suka baca Al-Fatihah, bukan kadang tapi rutin baca Al-Fatihah setiap malam Jumat, setiap malam Jumat. Terus kalau singkatan dalam program intelektual, kadang kita punya program itu bedah film. Jadi kita membedah film-film yang notabene itu apapun yang sekiranya bisa dibedah. Terus yang kedua, kita juga punya diskusi buku. Jadi bedah buku juga ada di sana untuk memajukan intelektual dalam artian untuk menjadikan hal tersebut sebagai nutrisi akal. Nah, yang ketiga itu dalam masyarakat. Nah, di dalam program masyarakat ini tentu kita berhubungan langsung dengan masyarakat setempat, entah itu di sekitaran kampus atau mungkin di sekitaran rumah-rumah yang dimana anggota IMM juga ada juga yang kayak gitu. Nah, kemarin kita sempat ngadain program TPQ. Jadi kita ngisi TPQ di daerah Getasan. Ada yang tahu Getasan? Tahu. Ya, Kabupaten Semarang itu yang jalan naik gitu. Nah itu agak terpencil dan terpelosok gitu. Tapi kemarin itu sempat diminta untuk ngisi di sana. Jadi kita ngisi di sana. Salah satunya dari aspek kemasyarakatan itu. Dan mungkin bagi-bagi takjil juga termasuk. Kalau untuk tadi kan Pak Muhammad tadi kan menjelaskan tadi ada program kerja kajian Islam. Mungkin bisa sedikit jelaskan kalau program kerja kajian Islam itu konsepnya dalam kajian Islam kadang kita itu mempelajari tentang biasanya karena kita basisnya adalah basis Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu punya rujukan itu secara tidak langsung adalah tarji. Kalau mungkin bahasa di Hadul Ulama itu adalah Bahtul Masail. Nah, kalau di Muhammadiyah kita punya himpunan tarji. Jadi punya pendapat-pendapat yang sekiranya memang dihadirkan dari Muhammadiyah itu tersendiri. Tapi bukan berarti itu adalah sumber rujukan Islam, bukan. Itu hanya sumber rujukan tentang keislaman, bukan Islam itu adalah Muhammadiyah, bukan. Bukan berarti NU itu bukan Islam, bukan. NU dan Muhammadiyah itu tetap Islam, tapi Muhammadiyah punya cara tersendiri untuk memadukan antara kehidupan dengan keislaman. Jadi kita menganggap sebuah Islam itu bukan hanya nilai-nilai yang spiritual, tapi Islam itu adalah nilai-nilai moral, kemudian juga nilai-nilai yang tak terbatas, bukan hanya pada tentang keimanan, tapi mereka menjadikan sebuah ilmu juga. Orang-orang di luar negeri, terkadang orang-orang di Barat khususnya itu banyak yang mempelajari tentang Islam, tapi dalam arti bukan Islam secara keimanan, tapi secara nilai, secara pengetahuan. Jadi kenapa sebenarnya nilai Islam itu penting? Nah, itu yang pertama tadi. Kita kalau ingin mengadakan kajian itu, pertama kita nggak lepas dari sumber rujukan Muhammadiyah, yaitu adalah himpunan tarji. Nah, kemarin kita sempat ngadain kajian juga, yaitu bedah buku himpunan tarji, tanya jawab agama, tapi dalam bentuk bedah buku. Jadi bukunya itu isinya tentang tanya jawab, dan kita bedah di sana semua, dan isinya itu semuanya itu adalah himpunan tarji Muhammadiyah.
kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol itu. Konsepnya seperti itu. Jadi dasarnya ketika kita mau buat kajian itu adalah implementasi itu. Itu kan di program kerja itu kan biasa kan dinamain program kerja itu kan berarti ada masalah ya maksudnya. Iya, Pasti ada masalah. Mungkin bisa diberikan salah satu contoh yang masalah yang biasa terjadi pada program kerja dari misalnya. Iya. Ya. Di persoalan itu ada mungkin yang paling besar ya, yang paling besar masalahnya adalah tentang soal kuantitas. Yang kedua adalah soal kualitas. Itu masih dua masalah besar yang sebenarnya harus dipikirkan dari awal ketika kita membuat suatu program kerja. Terus yang kedua tadi soal komunikasi. Memang komunikasi itu penting. Ya. Komunikasi penting. Kalau komunikasi bisa hancur di sini. Jadi memang komunikasi itu sangat penting. Nah biasanya memang yang terjadi dalam sebuah organisasi ya memang itu tentang masa dan kualitas. Tapi kalau misalkan kita pikirkan kembali, seandainya kita punya kualitas dibandingkan kuantitas, pasti orang lain akan ikut sendiri. Dalam artian kalau kualitasnya bagus, kualitasnya juga pasti bakalan naik. Jadi mungkin kalau soal kuantitas atau kualitas itu kita juga perlu melihat lagi dari kacamata analisis mungkin. Kita perlu lihat ini adalah sebuah masalah yang besar atau tidak, itu pertama. Terus yang kedua, kita juga perlu yang namanya analisis sebuah masalah. Jadi masalahnya ada apa aja yang harus dilakukan ketika mengadakan sebuah program kerja, analisis masalah itu. Terus kemudian setelah menganalisis masalah, kita temukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah setelah kita temukan dari bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, tentunya kita akan mendapatkan ini outputnya. Output dari sebuah analisis adalah kebermanfaatan. Jadi kalau misalkan program kerja nggak ada manfaatnya, ya sebenarnya nggak ada gunanya juga untuk program kerja tersebut. Jadi kan kita harus punya yang namanya manfaat sebelum mengadakan program kerja. Nah itu mungkin tiga langkah. Pertama kita harus tahu ini sebuah masalah atau bukan. Kalau memang masalah, kita analisis masalahnya seperti apa. Terus setelah itu baru kita selesaikan problem solvingnya seperti apa. Dan setelah itu baru kita keluarkan hasil dari pembahasan kita yang dimana itu menghasilkan sebuah bermanfaat. Kayak gitu. Terus kira-kira apa lagi? Kalau contoh masalah masih Oke. Biasanya contoh permasalahan yang tadi aja kayak komunikasi. Komunikasi itu bisa diselesaikan dengan cara pertama, kita harus punya dasar dalam artian komunikasi itu penting. Jadi yang diubah dari komunikasi itu sebenarnya pola pikirnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman atau teman-teman kita biasanya kalau lagi buat program kerja gitu, yang biasanya mereka rasakan tuh kayak males buat nanggepin. Sebenarnya mereka membaca informasi, tapi mereka cuma males buat nanggepin. Terus habis itu juga kalau kita kirimin informasi mereka cuma mungkin direct habis itu keluar gitu ya, dan ditanggapi atau enggak di react gitu ya. Misal kalau di WA. Nah yang pertama harus yang harus di set terlebih dahulu adalah pola pikirnya dulu. Jadi komunikasi itu penting. Coba dibayangin kalau misalkan ada satu orang yang nggak komunikasi di dalam grup, akan jadi seperti apa programnya nanti, dan ada berapa banyak masalah yang sekiranya bisa muncul ketika mereka nggak mengkomunikasikan sesuatu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin cara untuk menyelesaikan solusi dibandingkan masalah komunikasi tersebut adalah sering-sering ngadain rapat di dalam satu forum. Ini secara formal, artinya secara gabung, secara formalnya kita rapat, sering-sering ngadain rapat. Dan yang formal sering-sering main ke orang yang
mereka lagi bertugas. Jadi di luar formal kita masih punya waktu buat nemuin mereka. Itu masih itu salah satu untuk menghilangkan kemalasan komunikasi. Terus yang ketiga, ini berkaitan tentang birokrasi, yaitu pengaturan yang baik. Jadi kalau misalkan kita nggak punya pengaturan yang baik, otomatis birokrasi yang nanti akan terjadi dalam sebuah komunikasi itu akan menimbulkan sebuah permasalahan lagi. Kayak misalkan kalau dalam sebuah acara gitu, ada ketua, sekretaris, kemudian bendahara, lalu yang bawah-bawahnya mungkin ada si acara segala macam. Nah, ada beberapa di antara mereka yang dimana si acara itu atau enggak siapapun yang jadi anggota, mereka langsung laporan ke ketua divisi. Nah, itu sebenarnya menghasilkan sebuah permasalahan yang lebih lanjut, karena balik lagi yang mereka harus kasih tahu awal ya. Misalkan ketua divisi, mereka nggak tahu informasi dari anggota divisi ini. Jadi ketika nanti pas rapat, nanti lah kok saya nggak diinformasiin, terus nanti kok ada miskomunikasi atau segala macam. Nah, itu yang membuat miskomunikasi gitu. Karena ya balik lagi kita memang harus punya birokrasi atau mungkin SOP dalam komunikasi kita sendiri ketika di suatu program. Tapi kalau misalkan itu kalau orang dari banyak ya. Kalau orang ada dikit, kalau orangnya dikit mah nggak perlu pakai gitu-gituan sebenarnya. Kalau orangnya banyak nggak ada urusan gitu. Kayak gitu, mungkin itu aja. Tapi kalau pada saat program kerja kajian Islam yang tadi itu jalan, apakah sama dengan masalah itu apakah sama yang udah jelasin tadi? Oh ya, kalau masalah dalam program yang kita sendiri, yang pertama itu terkadang kita sulit untuk mencari pemateri. Kadang untuk mencari seorang pemateri yang berkompeten, yang berkualitas, itu kita punya kesulitan tersendiri. Ya, salah satunya memang sebuah relasi dari entah itu dosen, entah itu demis mungkin, demisator. Nah, itu yang menjadi sebuah masalah tersendiri dalam kalau ingin mengadakan kajian keislaman. Karena kita ada satu yang mungkin bisa ngisi, tapi sibuk. Ya, sibuknya lomba, terus habis itu ngisi di luar kayak di masjid-masjid kayak gitu. Tapi saya masih sangat suka ya dalam artian mendukung dan mensupport. Bisa jadi curhat. Berarti sampai sekarang untuk pematerinya itu tetap yang satu tadi atau udah berkali-kali? Untuk pematerinya masih gitu aja, Nanti kedepannya akan ada, kita mau silaturahmi terlebih dahulu mungkin ke dosen-dosen yang sekiranya memang bisa membantu kita untuk menjadi pemateri. Jadi kan salah satu caranya kita membangun relasi, membangun hubungan dengan entah itu dengan demis atau mungkin dengan orang-orang yang berkompeten di UI misalnya. Terus juga orang-orang dosen-dosen yang mereka bisa mengisi tentang kajian keislaman. Itu bisa jadi permasalahan. Mungkin bisa saya simpulkan bahwasannya memang hasil podcast kita pada sore ini itu tentang filosofi discussion making itu bagaimana cara kita atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ketika menjumpai suatu masalah pada suatu program atau suatu kegiatan. Terus langkah-langkahnya itu yang pertama itu tentang analisis, kemudian identifikasi, dan yang terakhir itu mengambil suatu keputusan. Mungkin sekian podcast kita pada sore ini. Untuk narasumber, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk menyempatkan waktu bersama pada podcast kita sore ini. Terima kasih semuanya.